Selamat datang kembali di pembelajaran bagian 2 dari bab norma dan keadilan. Sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Slidesgo yang sudah membantu mempercantik tampilan presentasi materi saya. Terima kasih Slidesgo. Dan tetap untuk penyimak video ini, bacalah buku paket PKN bab 2 untuk tetap memperkaya wawasanmu. Karena semua materi yang saya sajikan di dalam video ini berasal dari buku paket PKN bab 2 dan tidak sedetil di buku paket. Jadi untuk memperkaya wawasan, silahkan tetap baca buku paket kalian. Dan sekarang kita lanjut. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam episode kali ini atau bagian kedua ini kita akan lebih mengerucut sangat fokus pada norma hukum, yaitu norma yang paling kelihatan memaksa karena isinya adalah perintah dan larangan. Sebagaimana yang sudah kita bahas di bagian pertama. Tapi apa ya yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum intinya adalah suatu negara yang mendasarkan apapun itu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga tertentu itu pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi semuanya berdasarkan hukum. Norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau semuanya berdasarkan kepada hukum yang berlaku di situ, maka negara tersebut disebut sebagai negara hukum. Menurut Avedisi, negara hukum mengandung 3 unsur di bawah ini, yaitu supremacy of law, equality before of law, dan human rights. Yang bahasa Indonesianya adalah hak asasi manusia. Kita mulai dari yang pertama. Maksudnya supremasi adalah tidak boleh sewenang-wenang. Jadi, jika suatu individu itu melanggar, maka harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, supaya pelanggar ini bisa dihukum, maka semuanya dipandang setara di hadapan hukum. Itu unsur equality. Namun demikian, walaupun dihukum, tetap memperhatikan aspek hak asasi manusianya dalam setiap proses hukum, supaya menjamin supremacy of law itu sendiri. Artinya tidak ada pihak yang sewenang-wenang, baik itu dari negara maupun dari pelanggar itu sendiri. Ya, jadi ada 3 unsur yang harus ada pada negara hukum jika negara tersebut dinyatakan sebagai negara hukum. Nah, supaya bisa tercapai, tadi kan kita membahas unsurnya. Nah, sekarang prakteknya bagaimana supaya keadilan di dalam negara hukum itu tercapai? Setidaknya sudah ada norma yang berlaku dan punya tujuan, yaitu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai ini, negara hukum memerlukan alat-alat perlengkapan negara, yang di Indonesia setidaknya ada 3, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, di mana polisi bersifat langsung turun tangan ke masyarakat ya, dalam hal-hal mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan. Misalnya ada keributan, polisi bertugas untuk mencari tahu sumber keributan itu dan menenangkan masyarakat. Apabila ada aksi kejahatan, maka pelaku ditangkap dan dibawa ke jaksa yang nantinya bisa diteruskan ke hakim. Jaksa di sini mewakili negara melakukan penuntutan ya.
kepada pelaku kejahatan jika itu adalah kejahatan yang ditemukan di lapangan oleh polisi. Jadi polisi tidak menghukum tetapi membawanya ke jaksa. Lalu jaksa melakukan penuntutan mewakili negara terhadap si pelaku itu di sidang pengadilan. Ini saya tekankan bahwa tindakan ini bisa dilakukan di sidang pengadilan. Kemudian, hakim bertugas memeriksa dan memutuskan perkara dalam sidang pengadilan, sidang pengadilan. Jadi, apakah katakanlah ada peristiwa pencurian, apakah benar orang ini mencuri? Jika ia benar terbukti mencuri, maka kerugian yang disebabkan apa saja dan hukuman apa yang harus diterima oleh tersangka. Kurang lebih seperti itu gambaran bagaimana alat-alat kelengkapan negara bekerja demi mencapai keselarasan dalam bermasyarakat. Baik, setelah mengetahui alat-alat negara, fungsi norma hukum ya, dalam hal ini, dalam suatu negara itu setidaknya punya garis besar yang selanjutnya dapat dikembangkan lagi. Tapi setidaknya ada 4 fungsi atau 4 pilar besar fungsi norma hukum. Yang pertama adalah memberikan pengesahan. Lalu, sebagai alat rekayasa masyarakat, contohnya dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah. Dan membentuk masyarakat, khususnya dalam sarana pembangunan, melalui pemberdayaan masyarakat. Dan yang tidak kalah urgent atau tidak kalah pentingnya adalah sebagai senjata dalam konflik sosial bila mana ada ketegangan yang muncul antar kelompok sosial tertentu. Dan fungsi norma hukum melindungi masyarakat dari akibat pelanggaran norma. Di situ hukum berfungsi. Dan bayangkan seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang jelas mengatur kehidupan mereka. Tentulah kekacauan akan ada di mana-mana. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada lindungan hukum, tidak ada bantuan hukum. Pasti sangat kacau balau di situ. Dan keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Artinya adalah norma hukum yang ada di masyarakat itu berlandaskan pada keadilan. Dan norma hukum ini tegak berdasarkan sila kedua dan sila kelima Pancasila untuk menghidupkan kedua sila tersebut dan melanggengkan ideologi Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan siapapun yang melanggar norma hukum sudah pasti akan dihukum. Tapi hukuman apakah perlu dilakukan? Yuk kita bahas dulu apa arti hukuman itu. Hukuman itu hakikatnya adalah sesuatu yang nggak diinginkan, sifatnya tidak menyenangkan dan diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelanggar norma hukum khususnya. Dan hukuman ini kalau dilihat dari pengelompokannya, setidaknya secara umum ada 2. Berdasarkan segi berat ringannya, makin fatal kesalahan yang dibuat, maka hukumannya juga makin berat. Atau berdasarkan jenis hukumnya, mari kita lihat. Kalau hukuman diberikan berdasarkan jenis hukumnya, ada 3 jenis pelanggaran atau 3 jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukuman pidana, perdata, dan tata usaha negara. Hukuman pidana yang paling sering kita dengar itu punya 2 jenis hukuman, yaitu hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman penjara, dan denda dalam jumlah tertentu atau
hukuman tambahan. Bisa saja pelanggar norma pidana atau pelanggar hukum secara pidana itu hanya mendapatkan hukuman pokok tanpa mendapat hukuman tambahan. Ada juga yang mendapatkan hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ini kembali lagi kepada kejahatan pidana yang dilakukan oleh pelanggar norma hukum. Tentu saja ini diputuskan di dalam pengadilan. Lanjut ke jenis hukum perdata. Biasanya ganti rugi jika itu mengenai tata usaha negara, katakanlah seorang pegawai dalam suatu instansi yang melanggar, itu menghadapi hukuman pemecatan. Bisa jabatannya yang dicabut, bisa dia dipecat tanpa hormat, atau katakanlah jika itu surat kabar yang meresahkan warga, izin terbitnya bisa dicabut sampai proses hukum dilaksanakan dengan baik di pengadilan. Kurang lebih seperti itu jika dilihat dari jenis hukumnya. Baik. Jika begitu, apa ya hukuman itu perlu dilakukan? Mengapa tidak dihilangkan saja? Yang penting tahu bahwa ini tidak patut dilakukan. Kemudian berjanji tidak mengulang lagi. Kenapa harus pakai dihukum? Nah, fungsi hukuman itu juga penting. Setidaknya menurut Jimli Asidki, hukuman itu sebagai fungsi koreksi. Artinya, orang yang melanggar itu dibenerin dulu, dibetulkan dulu dengan cara dihukum. Kalau sudah benar, sekiranya bisa dikembalikan ke masyarakat lagi, maka dikembalikan. Nah, hukum atau hukuman fungsinya di situ sebagai koreksi. Dan hukuman punya dasar secara ilmiah kenapa harus dilakukan. Yang pertama, sebagai pembalasan atas kesalahannya dan memberikan efek kapok, jera, harapannya supaya tidak melakukan lagi. Juga bisa sebagai fungsi rehabilitasi supaya sadar, ngeh bahwa yang dilakukan itu salah dan merugikan masyarakat lain. Bisa juga sebagai maksud saya mengisolasi pelaku supaya tidak membahayakan masyarakat. Katakanlah sebagai contoh pelaku pembunuhan, supaya masyarakat tidak dalam kondisi yang mencengkam, menakutkan, maka pelaku kasus pembunuhan ini ketika benar-benar terbukti salah akan diisolasi dari masyarakat dulu. Biasanya diisolasinya di lembaga masyarakat atau penjara. Pemberian hukuman bagi yang melanggar hukum itu seutuhnya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, karena kita membahas norma hukum, maka yang memberikan adalah lembaga peradilan, bukan masyarakat secara langsung. Jika masyarakat secara langsung melakukan pemberian sanksi, itu disebut main hakim sendiri. Justru masyarakat yang melakukan main hakim sendiri secara tidak langsung melanggar hukum juga. Jadi yang maksudnya ingin menegakkan hukum malah melanggar hukum sebab main hakim sendiri. Dan pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan atau pengadilan ya. Sebagai contoh, di dekat Warkop ada pencurian sepeda motor. Masyarakat yang benar adalah mengamankan maling satu orang yang beraksi misalnya. Di tangannya dipegangi, tapi tidak dipukul, diseret ke kantor polisi. Selanjutnya diserahkan kepada polisi untuk diadili
melalui pengadilan. Diserahkan ke jaksa, jaksa melakukan penuntutan atas nama negara, lalu hakim yang nantinya akan memproses dan memutuskan hukuman apa untuk maling sepeda motor ini. Itu yang benar. Bukan berarti, wah ada maling langsung digebukin di tempat. Nah, itu kurang tepat tindakannya. Justru itu melanggar hukum karena merupakan tindakan main hakim sendiri. Nah, itu pembahasan kita tentang norma hukum terutama yang berlaku di Indonesia. Itu masih secara umum, belum nanti detailnya. Apa yang terjadi di ruang sidang, bagaimana proses pembelaan, tidak dibahas di sini karena pada bagian ini kita membahas hal yang sifatnya besar atau umum, belum pada bagian yang terperinci. Setelah membahas norma hukum, sepanjang ini, bagaimana ya caranya supaya masyarakat bisa melek hukum, bisa patuh terhadap aturan, bisa menciptakan masyarakat yang selaras. Dan bagaimana ya caranya kalau ada norma baru diterapkan? Itu bagaimana caranya supaya masyarakat patuh? Nah, itu akan kita bahas pada bagian ketiga. Tetap stay tune dan terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu pada bagian 3.